Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore para pastor, tamu undangan, umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita semua diundang, kita semua diminta oleh Tuhan untuk bersyukur bersama, bergembira bersama atas rahmat yang kami terima pada tanggal 28 Januari 2023. Sungguh suatu rahmat yang luar biasa, di mana dari antara kami, dari sekian banyak orang, kami dipilih, dipanggil untuk menjadi pelayan di kebun anggur Tuhan. Dalam memilih moto tabisan, saya memilih moto dari Injil Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Allah memilih orang untuk bekerja di dalam kebun anggurnya tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat batas. Allah memilih semua orang, Allah memberikan rahmat kepada semua orang, dan kita semua diberikan rahmat itu untuk menjadi pelayan-pelayan di kebun anggurnya. Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya bergembira atas rahmat yang diberikan, mana Allah boleh memanggil saya dan teman-teman untuk menjadi murid-muridnya. Agar layak kita melanjutkan perayaan yang kudus ini, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun atas segala salah dan dosa yang telah kita perbuat melawan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama mendoakan doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh,
sumber kehidupan, kami memuji-Mu atas segala anugerah-Mu. Sembuhkanlah kebutaan mata hati kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu, cahaya kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tidak di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap. Jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu terbang.
dan dari tunggul itulah keluar tunas yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab pada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bait pengantar Injil umat dimohon berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.
bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore semua. Salve. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam gereja Katolik, kita mengenal seorang santo besar yang namanya Santo Agustinus. Suatu ketika Agustinus sementara berjalan di tepi pantai, dia melihat seorang anak kecil yang sementara duduk bermain pasir lalu gali lubang. Sementara Agustinus berjalan, dia berpikir, dia merefleksikan bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Allah itu bisa menciptakan alam raya, bisa menciptakan dunia ini dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa. Agustinus pica otak setengah mati. Agustinus berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu anak kecil yang ia temukan di pantai, dan Agustinus bertanya kepadanya, "Hei anak, Ose sementara buat apa?" Lalu anak itu bilang untuk Agustinus, dia menjawab, "Saya sedang gali lubang dan saya mau memindahkan semua air laut, memindahkan semua air masin masuk dalam lubang yang kecil itu." Agustinus bilang, "Ini gila." Tapi dia tidak bilang langsung ya, dalam hatinya dia bilang, "Ini gila. Bagaimana lubang kecil itu bisa menampung semua air laut yang begitu luas dan tak terhingga?" Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mendengar jawaban anak itu, dalam hatinya Agustinus menemukan jawaban bahwa otak saya yang kecil, pikiran saya yang kecil tidak bisa memikirkan apa yang Allah buat, apa rencana Allah yang begitu besar. Artinya otak kita yang kecil tidak mampu menampung misteri-misteri Allah.
Hal yang sama mungkin saya dan Anda alami dalam kehidupan kita setiap hari. Dalam kehidupan kita ada begitu banyak pengalaman yang kita alami, yang kita temukan dalam kehidupan kita. Ada yang dengan sadar, ada yang dengan tahu, tetapi ada yang tanpa kita sadari itu terjadi. Dan sebagian di antara kita berpikir ini rencana Tuhan. Hal yang sama dialami juga oleh Agustinus. Saya dalam menjalani pendidikan dan pembinaan di seminari, saya hitung-hitung kurang lebih 15 tahun kalau dari seminari kecil. Saya ada di seminari dan hidup dengan laki-laki semua. Saya bisa sampai pada tahap ini, saya bisa ditabiskan menjadi seorang pastor pada tanggal 28 Januari. Itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah mujizat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan teman-teman. Itu adalah sebuah rahmat yang Tuhan berikan kepada saya. Tentu saya bisa berdiri di sini, saya bisa menjadi seorang imam, saya bisa menjadi seorang pastor, itu tidak terlepas dari tantangan, pergumulan, dan hambatan. Ada banyak hal yang saya jumpai dalam kehidupan perjalanan panggilan saya. Sebagai manusia, pasti saya rapuh, saya lemah. Bahkan saya sampai sempat minta keluar ya. Saya punya bapak masih hidup. Saya pernah berdebat dengan bapak cuma untuk memutuskan keluar. Antua tidak bicara dengan saya 3 bulan. Karena Antua mau saya jadi pastor. Dan kata-kata yang itu Antua bilang, saya sudah persembahkan kau untuk Tuhan. Itu doa bapak saat sampai sekarang. Bahkan kemarin saya tabisan pun kata yang sama masih terucapkan. Sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang rapuh, apa yang saya buat ketika saya menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, menghadapi rintangan? Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan yang memanggil saya adalah Tuhan yang setia. Maka Tuhan akan setia juga mendampingi saya dalam proses panggilan ini. Saya masuk seminari bukan karena paksaan dari orang tua. Saya masuk seminari keinginan saya sendiri, dan saya suka main drum band. Itu awal saya tertarik masuk seminari. Dan sekali lagi saya percaya bahwa Allah berkarya, Allah memanggil saya lewat hal-hal yang sederhana. Tanpa kita sadari, Allah berkarya lewat hal-hal yang sederhana. Allah memanggil kita semua, Allah memanggil saya dan Anda semua lewat hal-hal yang sederhana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini berbicara tentang kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Diceritakan dalam Injil bahwa ketika Yesus sementara berada di Danau Galilea, dia berjalan di situ. Yesus menyusuri tepi Danau Galilea dan dia melihat Simon dan Andreas sementara membereskan jalannya, karena mereka adalah penjala ikan. Ketika Yesus berjumpa dengan mereka, apa yang Yesus katakan? Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan Yesus lalu pergi. Dia berjalan ke depan sedikit dan dia berjumpa juga dengan Yakobus dan Yohanes. Ketika melihat Yakobus dan Yohanes melihat Yesus, mereka meninggalkan segala perlengkapan, segala peralatan,
nelayan mereka untuk mengikuti Yesus. Saya memilih moto tabisan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Di akhir masa pembinaan diakonal, saya dengan teman-teman diakon sering bersengaja, siap moto tabisan kah belum? Atau moto tabisan suada kah belum? Dan ketika saya jadi pastor, ketika saya mau ditabiskan, nanti moto apa yang saya ambil, yang saya pakai. Dan saya menemukan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 17, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ketika membaca moto ini, siapa saja yang membaca moto ini, yang mengenal saya, pasti dorang tahu saya punya latar belakang seperti apa. Apalagi orang Melilit, pasti mereka tahu saya punya latar belakang keluarga seperti apa. Saya punya bapak nelayan, sering di pelabuhan, ya dapat uang tergantung musim lah. Kalau laut kencang, darat dan lain sebagainya. Dan saya memilih moto ini karena saya teringat bapak pesan begini, kalau bapak sudah jadi nelayan, anak-anak sing usah. Makanya kenapa kalau kami pergi berenang, rotan suada diantupu tangan lalu pergi pukul, karena antua tidak mau. Terlepas dari itu, saya berefleksi, saya bermenung selama kurang lebih 2 bulan terakhir. Ketika mau ditabiskan, pertanyaan refleksi yang muncul dalam benak saya waktu itu, mengapa saya mau jadi pastor? Mengapa saya mau jadi murid Tuhan? Mengapa saya mau jadi imam? Setelah melihat perjalanan panggilan saya mulai dari SMP, SMA, seminari menengah, tahun pastoral dan seterusnya, dan melihat kehidupan para pastor, tugas seorang pastor adalah melayani. Tugas seorang pastor adalah melayani umat. Maka saya memutuskan untuk menjadi seorang pastor tanpa ada paksaan, karena itu kehendak saya, dan saya percaya bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi penjala manusia. Dan saya menanggapi panggilan itu dengan 3 poin penting. Ketika mempersiapkan renungan ini, ada 3 hal yang saya temukan. Hal yang pertama, ketika Tuhan memanggil, apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan. Pertama, kemauan untuk menjadi murid Kristus, atau kemauan untuk menjadi pelayan. Terkadang orang berpikir bahwa menjadi murid Yesus hanyalah orang yang suci dan saleh, orang yang bebas dari salah dan dosa, atau orang yang kulit putih, kulit hitam, orang yang kaya, orang yang miskin. Padahal apa yang kita pikirkan belum tentu benar. Karena yang memanggil bukanlah manusia, tapi yang memanggil adalah Allah. Dan itu adalah misteri Allah, itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dalam bacaan pertama, Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa dia dipanggil bukan karena kekudusannya, melainkan dia dipanggil dari kelemahan dan keterbatasannya. Yesaya merasa tidak pantas ketika ia dipanggil, karena ia ada dalam lingkungan, dalam kehidupan yang najis bibir, atau lingkungan yang berdosa. Namun Tuhan memanggilnya, namun Tuhan memilihnya untuk menjadi pengikutnya. Keputusan mengikuti Yesus datang dari kesadaran akan panggilan Allah. Hal tersebut ditunjukkan juga oleh para murid yang berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea. Ketika mereka melihat Yesus dan Yesus memanggil mereka, mari dan ikutlah aku, tidak ada kata
atau perkataan melawan atau membantah. Mereka langsung meninggalkan segalanya, meninggalkan ayahnya, sama seperti Yakobus dan Yohanes, untuk mengikuti Yesus. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, yakni siapa saja atau kita semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Siapa saja boleh menjadi pelayan Allah. Artinya bahwa Yesus memanggil setiap orang dari latar belakang hidup yang berbeda-beda. Saya memilih moto tabisan dari Markus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya dipanggil dari latar belakang kehidupan keluarga atau pekerjaan orang tua saya nelayan, dan saya yakin kita semua dipanggil juga dari latar kehidupan keluarga yang berbeda-beda. Hal yang ketiga, yakni jawaban atas panggilan Tuhan atau atas rahmat Allah. Apakah kita akan seperti Yakobus, Yohanes, atau Andreas dan Simon yang ketika melihat Yesus langsung meninggalkan perlengkapan mereka dan mengikuti Yesus? Ataukah kita hanya acuh tak acuh, cuek ketika kita telah mendengar lonceng gereja berbunyi, sembahyang jam begini, dan kita acuh? Itu juga merupakan panggilan Tuhan untuk datang beribadah. Saya yakin dan percaya bahwa rahmat Allah itu cukup bagi kita. Cuma bagaimana tinggal kita menanggapi rahmat yang disediakan bagi kita. Apakah kita dengan sikap acuh tak acuh, ataukah dengan sikap diam tanpa kata, atau dengan ya saya mau mengikuti engkau? Kita semua yang telah dibaptis diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu artinya kita semua memiliki tugas untuk melayani, untuk mewartakan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia. Ini adalah rahmat yang luar biasa. Ini adalah rahmat yang sangat mulia, mana Allah telah memilih saya sebagai seorang pastor. Allah juga telah memilih saudara-saudara sekalian dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Maka rahmat itu harus kita jalankan, harus kita salurkan, sehingga kita boleh menjadi penyalur berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya dan kita semua percaya bahwa ketika Allah telah memanggil dan memilih kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan selalu mendampingi dan menuntun kita dalam jalan panggilan kita semua. Maka dengan iman yang teguh, ketika Allah telah memanggil kita, kita harus dengan iman penuh berkata, "Inilah aku, utuslah aku." Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan syahadat para rasul. Ya clara tratua memang kuase, mano selangit nur sayang brene, ya clara Yesus Kristus di anak konesan ki ning Tuhan.
kita bersatu dalam doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, pada hari bahagia dan penuh syukur ini, perkenankanlah kami umat-Mu menyampaikan doa-doa permohonan kepadamu. Bagi umat Allah, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Imam baru RD Leo Layan, Bapa yang Maha Kasih, kami pun berdoa bagi hamba-Mu RD Leo Layan yang baru saja Kau anugerahi rahmat tabisan imamat. Semoga Engkau menganugerahkan kepadanya rahmat kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup sebagai seorang imam dan gembala, serta lewat semua itu semakin banyak orang dapat mengenal rahasia kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa yang Maha Baik, semoga kami yang turut serta dalam perayaan syukur ini senantiasa rela membuka hati kepada penyelenggaraanmu, agar kami semakin tumbuh dalam iman dan hidup kami semakin diwarnai dengan rasa syukur kepadamu. Marilah kita mohon. Pada perayaan ini juga kita berdoa bagi semua orang yang telah meninggal, para leluhur dari Desa Ulilit dan juga para pastor yang telah meninggal serta keluarga-keluarga kita semua yang telah meninggal dunia. Kiranya Allah mengampuni salah dan dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Murah, demikianlah permohonan kami. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Dalam
Demikian ini juga kita berdoa bersama dengan kaum keluarga yang membawa wujud-wujud permohonan mereka ke hadirat Tuhan. Mohon kekuatan bagi semua kaum keluarga, ada yang memohon rahmat kesehatan bagi kehidupan keluarga mereka, rahmat ulang tahun bagi kaum keluarga yang berhari ulang tahun pada hari ini, dan juga bagi kaum keluarga yang telah meninggal dunia. Kiranya Allah selalu mengampuni salah dan dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan surga. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, sucikanlah persembahan ini sebagai sumber pengampunan dosa dan daya hidup baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini. Kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang disucikan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Senomutra, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, teristimewa mereka yang berjasa untuk panggilan dan perutusan Pastor Leo Layan. Ya Tuhan, ingatlah juga kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia,
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Falining tebusan fatutu, numur larat ratu ning ribat nir, nedal mindaram koran mat fala. Kamangnya markomu min surga, ne malko ni maline berkam melompang kam numur am swaikam ne makam mangalerap mofsalar numur sipur kalin safe marloin kam ne makam morip moflana ingamone Valika malele ko angkam mantebus ni mamaye. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai satu kepada yang lain.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya yang kudus. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu. Semoga kami mampu membantu sesama kami berkat pertolongan rahmat-Mu menuju keselamatan hidup abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam kesatuan dengan Wakil Uskup, para pastores, biarawan biarawati, dan juga umat beriman, Bapak Ibu tamu undangan, kami mengucapkan profisiat kepada RD Leo Laian yang boleh merayakan misa pertama di Paroki Ratu Rosario Oli Timur. Sebagai Pastor Proki dan Dewan Pastoral Proki Pleno, umat Proki, pemerintah Desa Olilit, para tua adat, umat dan masyarakat Timur mengucapkan juga profisiat atas misa pertama dari Imam baru Pastor Leo Laian di Paroki Ratu Rosario Suci Oli Timur. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Wakil Uskup, para pastores, biarawan-biarawati, pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah desa, Bapak Ibu tamu undangan yang boleh hadir pada misa pertama Imam Baru. Secara khusus terima kasih kepada Suster, Ketua dan anggota Dewan Pastoral Proki Pleno, umat rukun, ke-30 rukun, pihak pemerintah desa, tua-tua adat, keluarga besar Laian, panitia keluarga, warga Soa Ifak Dalam, para donatur, LC Paroki, pihak TNI Polri, umat dan masyarakat Oli Timur yang telah terlibat pada saat penyembutan di Pelabuhan Somlaki, acara yang kedua penyembutan di Lensilai, serta misa pertama Imam Baru di Paroki Ratu Rosario Suci Oli Timur. Secara khusus terima kasih kepada Bapak Rio dengan teman-teman, anggota KOR, para penari, orang tua dari anak-anak, umat rukun Dewan Pastoral Proki yang telah mendukung kegiatan persiapan pelaksanaan misa pertama Imam Baru. Terima kasih buat petugas liturgi, lektor-lektris pemazmur, kostor, panitia dari Dewan Pastoral Proki yang mendukung pelaksanaan misa pertama Imam Baru. Mudah-mudahan kegembiraan ini akan bertambah semarak lagi nanti pada bulan Juli, tanggal 16 Juli tahun 2023, umat dan masyarakat Oli Timur akan merayakan misa syukur 40 tahun imamat dari RP Antonius Panumbi MS. Akhirnya, hari ini adalah hari kasih sayang. Semoga selamat merayakan hari kasih sayang kepada kita sekalian. Moga kasih Tuhan yang besar meneguhkan kita sekalian, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, terlibat aktif dalam membangun hidup keluarga, gereja dan masyarakat, serta terus-menerus menjadi orang-orang yang berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Kita berdiri, kita mengakhiri misa dengan memohonkan berkat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.